Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Dr. Randus Taudlikul Afkar, SPD, MPD, MAK. Dan di sini kami juga ingin memperkenalkan diri dari kelompok 3. Yang pertama saya, Oktaviana Putri Wulandari Johomat dengan NIM 2016000087 dan rekan saya Oktavia Dwi Chan dengan NIM 20160060. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang siklus pengolahan data. Sekarang langsung saja kami akan menjelaskan tentang siklus pengolahan data. Baik, pada materi siklus pengolahan data, yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran materi tersebut. Yang pertama yaitu menguraikan dan memberikan contoh tentang aktivitas dasar yang terjadi pada siklus pengolahan data. Yang kedua, menjelaskan cara memperoleh atau merekam data dan cara memasukkan data tersebut ke dalam sebuah sistem pengolahan data. Yang ketiga, menjelaskan konsep dasar penyimpanan data dan menguraikan file dan database dan penggunaannya. Yang keempat, menjelaskan cara-cara pemeliharaan file. Dan yang kelima, menjelaskan cara-cara mengorganisasi dan menyajikan data untuk membantu para pengguna melaksanakan kegiatannya. Siklus pengolahan data terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penyimpanan data. Yang kedua, input data. Yang ketiga, pengolahan data. Dan yang keempat adalah output informasi. Adalah pemasukan data atau data input adalah merekam aktivitas transaksi menjadikan suatu informasi yang dapat dibaca oleh komputer. Untuk memudahkan pemrosesan, input data perlu disiapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah klasifikasi dengan memberikan kode data berdasarkan sistem yang ada, misalnya bagan rekening. Yang kedua, aktivitas untuk menjamin akurasi data. Yang ketiga, mengirim data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Cara untuk menangkap atau merekam data dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu dokumen sumber. Dokumen ini sering pula disebut dengan bukti transaksi atau dokumen transaksi. Yang kedua adalah turnaround dokumen. Dokumen ini biasanya dibuat dalam bentuk yang bisa dibaca oleh komputer untuk memudahkan pemrosesan selanjutnya. Yang terakhir adalah short data automation, yaitu alat yang menangkap data dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Contohnya, mesin ATM dan scanner yang dipakai oleh supermarket. Penyimpanan data. Data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus diorganisasi agar data tersebut dapat diakses secara mudah dan efisien. Oleh karena itu, sebelum mendiskusikan tentang pengolahan data, akan dibahas terlebih dahulu konsep dasar penyimpanan data, yaitu yang pertama, entity adalah suatu yang dipakai untuk menyimpan informasi. Yang kedua, attributes adalah elemen data yang merupakan bagian dari entity. Yang ketiga adalah characters, adalah huruf atau angka. Dan yang keempat adalah data value, adalah kombinasi karakter atau huruf dan angka yang memiliki makna. Kemudian hierarki elemen penyimpanan data terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama database, file, record, dan files. Jenis-jenis file, yang pertama file induk, yang kedua file transaksi, yang ketiga file tabel, yang keempat file sejarah, dan yang kelima file cadangan, dan yang kesembilan file suspense file, dan yang terakhir report file.
Ketiga adalah pemrosesan data. Aktivitas pengolahan data yang sering dilakukan adalah pemeliharaan data, yaitu pemrosesan transaksi periodik untuk memperbarui data yang tersimpan. Berikut ini adalah jenis-jenis pemeliharaan data yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah penambahan, yaitu memasukkan data baru ke dalam file. Yang kedua adalah penghapusan, yaitu menghapus data dari dalam file. Yang ketiga adalah pembaruan, yaitu merevisi saldo sekarang, atau pembaruan data umumnya dilakukan dengan menambah atau mengurangi angka dari sebuah data transaksi. Yang terakhir adalah pengubahan, yaitu memodifikasi yang memerlukan pembaruan secara berkala, seperti alamat, riwayat kredit, dan lain-lain. Data juga melibatkan aktivitas-aktivitas lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perhitungan, yaitu melakukan berbagai jenis macam manipulasi matematik. Yang kedua adalah pembandingan, yaitu membandingkan dua atau lebih elemen data seperti jumlah barang yang tersedia dan tingkat pesanan kembali persediaan untuk menentukan apakah keduanya sama, lebih besar atau lebih kecil. Yang ketiga adalah peringkasan, yaitu menggabungkan data menjadi satu angka jumlah. Yang keempat adalah pemilahan, memilah data untuk pemrosesan berikutnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemanggilan, yaitu pengambilan data dari penyimpanan untuk pemrosesan atau pembuatan laporan. Metode pemrosesan data file juga dapat dibedakan berdasarkan kapan transaksi diproses. Pada dasarnya, transaksi dapat digunakan untuk mengupdate file ketika transaksi itu terjadi, atau transaksi tersebut dapat disimpan secara kontemporer dan diproses dalam suatu kelompok sekaligus. Yang pertama adalah pemrosesan secara kelompok atau batch processing. Pemrosesan dilakukan pada suatu waktu tertentu atau ketika jumlah transaksi mencapai angka tertentu. Yang kedua adalah pemrosesan seketika. Dengan cara ini, komputer menangkap data secara elektronik dan menyimpannya sehingga data tersebut dapat diproses lebih lanjut. Langkah terakhir dari siklus pengolahan data adalah menghasilkan informasi. Informasi biasanya disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu dokumen, yang berisi transaksi atau data perusahaan lain, misalnya cek dan faktur penjualan yang dikirimkan ke perusahaan lain. Dokumen yang dihasilkan pada akhir kegiatan pengolahan transaksi tersebut disebut dokumen operasional. Yang kedua, laporan yang dibuat untuk keperluan intern dan ekstern. Laporan ini biasanya digunakan oleh karyawan perusahaan untuk mengawasi kegiatan operasional dan digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan serta merancang strategi untuk perusahaan. Yang ketiga, query merupakan informasi yang diberikan oleh sistem karena sistem merespon permintaan data secara spesifik, baik bentuk, isi, maupun waktu menghasilkannya informasi tersebut. Yang kemudian, tujuan dihasilkannya informasi pada dasarnya ada 2, yaitu tujuan keluar atau eksternal dan tujuan ke dalam atau internal.